Sedangkan suamiku tuh nggak tahajud, guys, pas Ramadan. Kayak apa itu? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini lagi ngobrolin soal flashback sih, lebih tepatnya. Awal kita nikah tuh, jujur aku pribadi yang memang bukan notabene-nya anak pondokan, bukan dari orang yang benar-benar belajar gitu ya. Cuma karena lihat orang, terus akhirnya kita ngikut gitu kan. Nah, tidak dipelajari lebih spesifik, apalagi SD, SMP, SMA sampai S1 aku tuh di kampus negeri kayak gitu. Jadi tidak banyak ilmu lah lebih tepatnya, tapi dengan adanya lingkungan kayak gitu. Terus sebenarnya gimana sih yang awalnya aku tuh kagok? Yang pertama, aku cerita dulu ya mas. Aku tuh kagoknya soal itikaf. Jadi kebiasaan Ramadan tuh kan itikaf gitu kan, itikaf. Biasanya aku tuh nginep. Tapi pas nikah suamiku tuh nggak biasa sama itikaf yang nginep gitu. Terus kalau Ramadan tuh biasanya tahajud juga. Nah, sedangkan suamiku nggak tahajud. Sedangkan suamiku tuh nggak tahajud, guys, pas Ramadan. Kayak apa itu? Terus juga zikir tuh dia zikir sendiri siang petang. Terus kalau pagi petang, kalau aku zikirnya juga al-madsurat namanya. Nah, terus gimana jawaban doi? Nah, nanti bakal diulas sama beliau ya, Mas. Hai. Menurut Mas nih, soal yang aku tadi sampaikan, kalau sebenarnya di Ramadan tuh kalau itikaf tuh harus nginep full atau gimana? Sebenarnya kalau iktikaf itu mungkin dianjurkan untuk menginap, karena kan iktikaf itu berdiam diri di masjid, dan terkhusus karena untuk mencari malam Lailatul Qadar, dan emang Rasul itu ketika iktikaf mencurahkan waktu malamnya untuk fokus beribadah kepada Allah, berzikir atau melaksanakan ibadah-ibadah mahdoh atau yang lain. Cuma kalau untuk kita itu mungkin barangkali ada di antara kita yang punya aktivitas yang lain atau punya kesibukan yang lain. Jadi kalau misalnya mau mencari waktu yang full untuk iktikaf barangkali ada kesulitan. Jadi itu tidak menjadi penghalang bagi kita untuk nggak iktikaf. Jadi artinya kita bisa iktikaf itu dalam waktu-waktu yang tertentu dan nggak mesti satu malam penuh gitu. Jadi itulah kenapa mungkin barangkali Ana nggak iktikaf penuh gitu. Sebagian waktu atau waktu-waktu tertentu, jadi nggak full sampai yang nginep di masjid gitu. Sebenarnya boleh full, boleh juga 2-3 jam atau 1 jam gitu ya? Ya, kalau menurut penjelasan yang ada itu ada namanya aqallu muddatil iktikaf, atau waktu minimal berapa sih diperbolehkan untuk iktikaf itu gitu. Berapa tuh? Ya, itu dikembalikan kepada uruf. Jadi ya sebutannya itu lahdhah, sebentar. Nah, sebentarnya itu dikembalikan kepada uruf. Kalau misalnya uruf kita itu mengatakan sebentar, sejam, atau satu waktu yang bisa dikatakan sebagai waktu berdiam diri. Nah, itu jadi semacam waktu minimal kita iktikaf. Jadi misalnya kalau kita iktikaf 20 menit ya, itu kita sudah sempat untuk sholat tahiyatul masjid, kemudian kita sudah niat untuk berdiam diri, kemudian waktu itu kita habiskan untuk tilawah atau zikir. Nah, itu sudah bisa dikategorikan sebagai iktikaf gitu. Yang penting memenuhi syarat dan rukunnya iktikaf gitu. Jadi kejawab ya, itu kembali dari urufnya, dan juga ketika sudah memenuhi rukun berarti boleh-boleh aja kok, apalagi kita kan kondisinya sudah punya anak kayak gitu. Jadi kalau misalnya mau dipaksain juga, bukan dipaksain juga sih, lebih tepatnya kayak menyesuaikan gitu kan, biar kualitas anak tetap terjaga, tapi juga tidak menghilangkan esensi dari iktikaf itu sendiri kayak gitu. Terus soal tahajud. Nah, aku kalau pribadi kagoknya di tahajud sih di bulan Ramadan. Tapi waktu itu awal-awal kita pasti memenuhi mencari titik-titik ritme ibadah kita gitu kan. Apakah di awal aku tetap sesuai pendirianku, kemudian di tahun-tahun berikutnya aku ngikutin kebiasaan suami gitu kan. Terus gimana sih dalil-dalilnya gitu kalau di bulan Ramadan tahajud, kira-kira ada nggak mas? Ini yang klarifikasi sedikit ya. Jadi kadang-kadang juga Ana pribadi sholat tahajud lagi, misalnya sebelum sahur. Oh iya, ya, kadang aku lihat juga tuh. Katakanlah sahurnya jam 3:30 ya. Ini bangun jam 3, bangun lebih dulu, terus sebelum santap sahur tuh sempetin 2 atau 4 rakaat sholat. Oh iya, aku pernah lihat, tapi aku pura-pura tidur. Nah, terus masalah sholat tahajud itu kan sebenarnya tahajud itu istilah lain dari qiyamul lail. Nah, kemudian itu sebetulnya istilah yang general. Qiyamul lail dikerjakan di luar bulan Ramadan atau di dalam bulan Ramadan. Nah, kalau di dalam bulan Ramadan itu istilahnya adalah qiyam Ramadan. Man qoma Ramadana imanan wahtisaban. Nah, itu jadi sholat tarawih yang kita lakukan itu sebenarnya adalah qiyamul lail di waktu Ramadan atau qiyam Ramadan gitu. Jadi sebetulnya sudah cukup bagi kita itu sholat tarawih sebagai bentuk
sholat malam. Nah, begitu. Ya. Terus kalau misalnya ada yang bilang kalau tahajud kan harus bobo dulu. Ya, ya benar. Nah, kalau tahajud itu emang disyaratkan untuk tidur dulu. Nah, makanya untuk qiyamul lail itu sebagian orang katakanlah kan kalau tahajud itu dia harus tidur dulu. Nah, kemudian gimana kalau seandainya dia khawatir nanti katakanlah nggak bisa bangun? Nah, boleh dia melakukan qiyamul lail itu setelah sholat isya, begitu. Jadi sebutannya memang tidak tahajud tapi qiyamul lail. Nah, itu kapan? Ya boleh setelah isya gitu, dan tidak diharuskan atau disyaratkan untuk tidur dulu gitu. Tapi kalau misalnya udah terlanjur witir itu boleh lagi bangun tahajud kan, Mas? Nah, ini mungkin juga penting untuk diketahui bahwasanya witir itu memang dianjurkan sebagai penutup ya sholat-sholat sunnah, dan witir itu jumlahnya ganjil sesuai dengan namanya. Nah, terus misalkan kita di bulan Ramadan ini kita udah sholat witir, terus apakah diperbolehkan untuk sholat tahajud lagi? Ya boleh, gitu, diperbolehkan. Boleh, misalnya aku mau sholat hajat habis witir, terus aku mau sholat taubat, itu boleh? Ya, diperbolehkan, begitu. Oke, boleh. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita beramal itu juga harus ada ilmunya ya. Mungkin karena aku yang ilmunya sedikit, jadi aku agak sedikit kagok kayak gitu. Jadi buat teman-teman juga pastikan suaminya pembelajar, berilmu kayak gitu. Jadi dia tidak mengalami kegonjang-ganjingan, keraguan atau kebingungan ketika sudah menikah kayak gitu ya. Jadi dia punya pengalaman sendiri. Akhirnya kan aku ngerti gitu. Oh, kenapa sih kayak gitu kan? Dan akhirnya kita akan menemukan titik polanya, titik tengahnya kayak gitu. Mungkin itu dulu buat teman-teman yang lagi nyimak. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum.